Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia seringkali dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa karena kekayaan alamnya yang luar biasa. Namun di balik kemegahan itu ada sebuah kontradiksi yang menyesatkan mata, yaitu tumpukan limbah di sudut kota hingga sungai yang kehilangan fungsinya. Mengapa kita begitu apik menjaga kebersihan di dalam rumah, namun sudah sangat buta saat melihat sampah yang berceceran di ruang publik? Apakah kita sedang memiliki krisis rasa memiliki terhadap tanah air kita? Saya telah merangkum sebuah catatan reflektif mengenai autonomi ketidakpedulian yang diam-diam menjadi penyakit sosial di tengah masyarakat kita. Simak video liputan ini. Kita hidup di negeri yang dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Tapi coba lihat lebih dekat di bawah kaki kita. Di balik gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota, ada sesuatu yang hilang, yaitu rasa memiliki. Mengapa kita bisa merasa jijik pada sampah di rumah sendiri, tapi merasa biasa aja saat melihatnya di ruang publik? Hari ini kita akan membedah akar dari sebuah penyakit sosial, yaitu ketidakpedulian. Ketidakpedulian bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari normalisasi. Saat kita melihat orang lain membuang sampah dan kita diam, kita sedang memvalidasi bahwa perilaku itu benar. Bagi sebagian kita, sampah yang sudah dibuang adalah masalah yang sudah selesai. Tapi bagi mereka para pembersih, itu adalah beban yang tak kunjung usai. Ketidakpedulian kita adalah ketidakadilan bagi mereka. Dampaknya tidak selalu instan. Dia menumpuk secara perlahan. Sampah di pinggir jalan ini akan terbawa angin atau air ke selokan, menyumbat aliran dan akhirnya menciptakan genangan yang melumpuhkan mobilitas kita. Mengubah lingkungan tidak dimulai dari kebijakan besar, tapi dari satu langkah sederhana, menahan sampah di tangan sampai menemukan tempat sampah. Jalan raya dan trotoar adalah ruang bersama, bukan tempat sampah raksasa. Ketidakpedulian adalah tentang menyadari bahwa setiap jengkal tanah di luar pagar kita adalah tanggung jawab kita. Penanganan sampah liar di pinggir jalan dan sungai memerlukan kombinasi antara aksi nyata di lapangan dan kampanye edukasi yang berkelanjutan. Berdasarkan berbagai inisiatif lingkungan, berikut solusi yang dapat diangkat dalam konteks edukasi. Yang pertama, ada solusi teknis dan aksi lapangan. Dalam solusi teknis dan aksi lapangan terdapat 3. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas menempatkan tempat sampah secara terpisah antara organik, anorganik, dan B3 di titik rawan pembuangan sampah liar. Yang kedua ada aksi bersih rutin, mengadakan kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan saluran air dan pinggiran jalan untuk mencegah penyumbatan dan terjadinya banjir. Yang ketiga pemasangan papan larangan, memasang tanda peringatan disertai informasi mengenai sanksi hukum bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada pengelolaan sampah dari sumber rumah tangga. Dalam pengelolaan sampah dalam sumber rumah tangga ini juga terdapat 3. Yang pertama prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Menekankan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,
membawa tumbler, dan membawa tas belanja sendiri. Selanjutnya, pemilihan sampah. Mengedukasi masyarakat untuk memisahkan sampah sejak dari rumah agar mempermudah proses daur ulang. Yang selanjutnya, pembuatan kompos. Mengolah sampah organik menjadi pupuk atau melalui metode teba modern untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Yang ketiga, ada strategi edukasi konten digital. Dalam strategi ini juga terdapat 3. Yang pertama, video dokumentasi aksi nyata, menampilkan video sebelumnya dan sesudahnya aksi pembersihan untuk menunjukkan dampak positif secara visual. Selanjutnya, edukasi dampak kesehatan, menggunakan visual kreatif seperti mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk meningkatkan empati dan kesadaran. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial, menggunakan hashtag challenge, membuat kampanye seperti 30 Day Zero Waste Challenge untuk mengajak keterlibatan publik secara aktif. Kolaborasi influencer, mengandung tokoh atau aktivitas lingkungan untuk memperluas jangkauan pesan edukasi kepada generasi muda. Selanjutnya ada 4, partisipasi komunitas dan institusi. Yang pertama yaitu membuat bank sampah, mengintegrasi pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah yang memiliki nilai ekonomi bagi warga. Yang kedua, edukasi sejak dini, mengembangkan program literasi sampah atau waste warrior di sekolah untuk membentuk kebiasaan pada anak-anak. Liputan tadi memberikan sebuah tamparan keras bagi kita semua. Masalah lingkungan ternyata bukan sekedar urusan teknis pengelolaan sampah, melainkan urusan etika dan karakter kita. Membuang sampah pada tempatnya mungkin terlihat sebagai tindakan kecil, namun itulah sebuah pernyataan sikap bahwa kita benar-benar mencintai tempat kita berpijak. Bencana banjir maupun polusi yang selalu kita keluhkan setiap tahunnya bukan sekedar faktor alami, melainkan akumulasi dari pembiaran yang kita lakukan setiap hari. Mari kita berhenti memposisikan diri sebagai tamu di negeri sendiri. Mulailah bertindak sebagai pemilik yang bertanggung jawab, karena pada akhirnya bumi tidak butuh kata-kata mutiara, ia hanya butuh tenaga-tenaga yang peduli. Berhenti berharap pada keajaiban. Perubahan tidak diminta tetapi diciptakan. Mengubah lingkungan kita bukan soal menanam 1000 pohon besok pagi, tapi 1 langkah kecil hari ini. Tahan sampah di tanganmu sampai kamu menemukan tempatnya. Bumi tidak butuh pidato hebat, ia hanya butuh kita berhenti menjadi tamu yang tidak tahu diri di rumah sendiri. Mulailah peduli, karena setiap jangka tanah di luar pagar rumahmu adalah tanggung jawabmu. Saya, Rizky Hudawati, pamit undur diri. Mari menjadi bagian dari solusi. Terima kasih.